Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tes bakat skolastik. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang baru karena di soal P3K pada tahun 2019 ini tidak diujikan. So, tonton videonya sampai selesai. Oke, baik teman-teman, soal dan pembahasan soal P3K guru honorer khususnya tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini teman-teman sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama ada verbal. Verbal ini seperti sinonim, antonim, atau analogi. Kemudian ada kuantitatif. Kuantitatif ini dia lebih ke perhitungan seperti kecepatan, deret. Nah, sedangkan yang ketiga ada penalaran. Jadi penalaran ini ada 2 jenis, yang ada logis, kemudian yang kedua ada analitis. Nah, teman-teman, nanti di seleksi P3K berdasarkan kisi-kisi yang beredar, maka tes bakat skolastik yang akan diujikan itu adalah di bagian penalaran. Jadi teman-teman jika mencari soal-soal di internet, teman-teman cari ini ya, tes bakat skolastik di bagian penalaran. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Jadi inilah kisi-kisi dari Kemdikbud tentang materi ujian P3K. Jadi nanti sekitar ada 40 nomor, kemudian waktunya itu 60 menit. Jadi ini lumayan besar bobotnya, sekitar 60% bersamaan dengan kompetensi teknis. Saran juga bagi teman-teman, ketika nantinya teman-teman kurang mampu atau tidak terlalu paham di sini di teknis seperti pedagogik atau profesional, teman-teman fokuskan teman-teman ke yang lainnya. Jadi manajerial, sosiokultural, atau pertanyaan wawancara. Jadi semua tipe konten ini saya sudah pernah bahas sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa cek di video saya. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk seleksi P3K pada tahun 2021. Nah, saran juga kepada teman-teman, seperti saya biasanya ketika saya ingin tes, sebelum kisi-kisi resmi dari kementerian keluar, teman-teman bagusnya belajar dulu, dicicil belajarnya. Apalagi saya tahu teman-teman guru honorer bukan hanya guru sebagai tugas utamanya, apalagi ibu-ibu punya anak di rumah, punya keluarga. Nah, sibuk membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan belajar. Oleh karena itu, solusi buat saya teman-teman, belajar mulai dari sekarang, dicicil belajarnya, pelajari soal-soal yang kemungkinan besar nanti akan muncul pada saat seleksi P3K tahun 2021. Oke, baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung ke soal-soalnya. Jadi ini yang saya bahas adalah tes bakat skolastik bagian penalaran. Nah, teman-teman, soalnya seperti ini. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricky berumur 1 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah Ricky berumur kurang dari 7 tahun. Ricky adalah siswa TK. Anak umur 1 tahun adalah Ricky. Ricky bukan siswa TK. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Nah, tips dan trik jika teman-teman menemukan soal seperti ini adalah kita lihat kata kuncinya. Nah, kata kunci di sini adalah semua. Ini ya, pada kalimat pertama. Jadi semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricky berumur 1 tahun. Jadi kesimpulan yang tepat, yang benar adalah Ricky adalah siswa TK. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Jadi premis pertama ini, harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah semua harimau tinggal di kebun binatang. B. Harimau menempati kandang yang bersih. Harimau yang bersih, harimau hewan yang bersih. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang bersih. Nah, tips dan triknya sama kayak tadi teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah kata semua di kalimat pertama ya ini ya.
Nah, kata semua ini membuat hasilnya suatu kepastian, jadi tidak ada pengecualian. Jadi semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Berarti harimau menempati kandang yang bersih. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B. Oke, baik teman-teman, saya kira sampai di sini teman-teman sudah mulai paham. Mari kita ke soal selanjutnya. Semua mahasiswa Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gathotkaca bekerja di PT X. Kesimpulan yang tepat adalah semua mahasiswa Universitas Gathotkaca lulus tidak tepat waktu. Semua mahasiswa Univ Gathotkaca bekerja di PT X. Semua pekerja PT X menjadi mahasiswa Univ Gathotkaca. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Nah, teman-teman, di sini ada dua premis. Premis pertama yaitu adalah semua. Ini. Nah, ini yang premis kedua adalah sebagian. Premis pertama semua dan premis kedua adalah sebagian. Maka kesimpulan yang dipakai adalah sebagian. Jadi ingat teman-teman, jika ada premis pertamanya semua, premis kedua sebagian, maka premis yang teman-teman pakai adalah sebagian. Jadi kesimpulan dari kedua pernyataan di atas adalah sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gathotkaca lulus tepat waktu. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Nah, teman-teman, salah satu tips juga kepada teman-teman jika menemukan soal seperti ini ya, teman-teman nanti belum tahu, teman-teman sama sekali tidak tahu soal seperti ini, maka teman-teman langsung saja ke pilihannya. Mari kita lihat bagian A semua, B semua, C semua, E semua. Cuma D yang sendirinya sebagian. Maka bisa dipastikan jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka jawaban yang paling ganjil, artinya ketika yang lain memiliki kesamaan, cari jawaban yang tidak memiliki kesamaan, seperti pada ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi ini istilahnya menduga-duga jawaban yang benar. Nah, ternyata setelah kita selidiki memang jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Nah, teman-teman, mari kita lihat premisnya. Hanya jika berlatih, ini ya, hanya jika memberi arti sebagai syarat mutlak, sehingga syarat mutlak untuk sukses menjadi atlet profesional yang sukses adalah berbakat dan berlatih keras. Tidak boleh salah satu syarat saja terpenuhi karena menggunakan kata hubung dan. Jadi ini ya teman-teman, dan. Jadi keduanya ini harus terpenuhi. Jadi kesimpulan yang tepat adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah bagian A. Saya kira inilah yang disebut dengan penalaran logis. Jadi teman-teman, ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman harus paham dulu premisnya, dan memang logikanya seperti itu. Ini dari kita lihat dari kalimatnya saja atau premisnya. Jika teman-teman menganalisis, ya tentu pasti jawabannya adalah bagian A. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah
Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki IP di bawah 3,5. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki IP di atas 3,5. Nah, teman-teman, mari kita lihat kembali premisnya. Ini ya, sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki IP di atas 3,5. Kemudian beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan IP di bawah 3,5. Nah, premis pertama ini, yang sarjana ini merupakan syarat untuk menjadi premis kedua. Jadi inilah mutlak ya teman-teman. Nah, di premis kedua disebutkan hanya sebagian mahasiswa saja yang memenuhi syarat di premis pertama. Ini ya, beberapa. Jadi hanya beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Maka kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ya, jadi pilihan jawaban yang benar adalah bagian C. Saya ulangi kembali teman-teman. Jadi beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Karena kata beberapa berarti ada juga siswa yang lulus dengan predikat cum laude. Artinya tidak semua di sini, maka kesimpulannya adalah ini. Selain beberapa siswa yang di bawah IP-nya 3,5, ada juga siswa yang lulus dengan IP di atas 3,5, yaitu dengan predikat cum laude. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. Oke, mari kita ke soal selanjutnya. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Kesimpulan yang tepat adalah, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. Kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Nah, mari kita lihat kembali premisnya. Jadi ada dua premis di sini. Premis pertama, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Nah, kesimpulan A, B, ini ya, A, B, C, dan D ini teman-teman kurang tepat karena tidak sesuai dengan masing-masing pernyataan di dalam soal. Jawaban E sesuai dengan kalimat pertama, di mana syarat agar mimpi menjadi kenyataan adalah tidak banyak tidur, yaitu sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Maka tentu jawaban yang paling benar adalah bagian E. Kalau saya ulangi kembali teman-teman ya, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Kalau tidur terlalu banyak membuat pusing. Jadi kesimpulannya adalah sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Soal selanjutnya, semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah semua mahasiswa suka sepak bola. Beberapa mahasiswa lulusan SMA, beberapa mahasiswa suka sepak bola. Semua mahasiswa tidak suka sepak bola. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola. Seperti tadi di pernyataan pertama teman-teman, jika menemukan soal seperti ini, maka ada semua, ada beberapa, maka jawaban yang paling memungkinkan adalah yang beberapa. Jadi B dan C, jadi ini D, E, dan A ini kita eliminasi ya. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah premis pertama menggunakan kata semua yang berarti tanpa pengecualian. Sama seperti yang tadi, sedangkan premis kedua menggunakan kata beberapa. Jadi kesimpulan yang tepat adalah beberapa mahasiswa suka sepak bola. Ini ya teman-teman bagian C. Jadi ini salah, ini juga salah. Oke, saya kira teman-teman sudah agak mengerti sedikit. Mari kita ke soal selanjutnya. Semua kendaraan yang lewat jalan tol harus membayar uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah
Nah, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B, beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. D, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Dan E, semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Nah, ini pembahasannya. Ini premis pertama ya, semua, dan ini sebagian. Jadi kalau mendapat soal seperti ini, maka nanti jawabannya adalah sebagian atau beberapa. Maka ini ketika kita lihat pilihannya beberapa, maka D ini kita eliminasi ya, karena dia menggunakan semua. Nah, untuk sementara mari kita analisis. Kalimat pertama menggunakan kata semua menyebutkan syarat yang tidak ada pengecualian, sehingga bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak akan bisa melewati tol. Jadi kesimpulannya adalah beberapa kendaraan tidak melewati tol. Beberapa kendaraan tidak melewati tol, maka yang benar adalah bagian D. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulannya adalah beberapa kendaraan tidak melewati tol. Mari kita ke soal selanjutnya. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir dalam per hari dalam seminggu. Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada bude. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dalam 2 hari, telur ayam dadu berjumlah 5 butir. B. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. C. Bude mempunyai banyak telur ayam. D. Badu mempunyai banyak telur ayam. Dan E. Badu menyimpan telur ayam. Nah, mari kita lihat premisnya. Premis pertama mengatakan seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir dalam per hari dalam seminggu. Premis kedua, badu selalu memberikan semua telur ayam kepada bude. Nah, kalimat tersebut jelas menyebutkan bahwa badu selalu memberikan telur ke bude, sehingga kondisi sekarang adalah bude mempunyai banyak telur ayam. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian D. Jadi A, B, C ini kita eliminasi. Mari kita ke soal selanjutnya. Kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Maka kesimpulan yang tepat adalah ikan paus tidak hidup di daratan. Ikan paus hidup di darat. Ikan paus belum tentu hidup di darat. Ikan paus hidup di laut. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Nah, premis pertama mengatakan bahwa kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Nah, kata kuncinya adalah kebanyakan. Jadi ini ya, kebanyakan berarti tidak semua. Berarti tidak semua mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Maka ikan paus belum tentu hidup di darat. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. D, E, A, B kita eliminasi. Mari kita ke soal selanjutnya. Semua ikan bernapas dengan insang. X adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah X bernapas dengan insang, X bukan jenis ikan, X tidak bernapas dengan insang, X belum tentu bernapas dengan insang, X bernapas dengan insang dan paru-paru. Nah, mari kita lihat premisnya. Premis pertama adalah dimulai kata semua. Semua ikan bernapas dengan insang. Premis kedua adalah X adalah jenis ikan. Karena menggunakan kata semua menunjukkan sebuah kepastian sehingga tidak ada pengecualian. Maka X bernapas dengan insang adalah jawaban yang paling tepat dari dua pernyataan tersebut. Dan jawaban yang paling benar adalah bagian A. X bernapas dengan insang. Sama tadi di sini, jadi ikan paus belum tentu hidup di darat. Semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Kesimpulan yang tepat adalah masih menggunakan kata semua dan sebagian, maka jawaban yang paling memungkinkan benar adalah, jadi kita ini salah, semua ini juga salah, semua ini juga salah. Tanpa perlu kita baca soalnya, ini hanya menduga-duga bahwa ini salah ya, B, C, E. Nah, jawaban yang memungkinkan benar adalah AD. Mari kita ke pembahasannya. Premis pertama mengatakan kata semua, sedangkan premis kedua ada sebagian. Nah, kata semua ini
Dan sebagian ini akan menghasilkan kesimpulannya adalah sebagian. Jadi teman-teman nanti kalau menemukan premis dimulai kata semua dan sebagian di premis kedua, maka nanti kesimpulannya adalah sebagian dan sebagian. Jadi ini salah ya, menggunakan semua. Maka kesimpulan yang benar adalah sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Ini ya teman-teman. Saya kira kalau masalah seperti ini teman-teman sudah mengerti. Asalkan teman-teman betul-betul menganalisis baik-baik premisnya, teman-teman akan tahu jawaban yang paling benar. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu ya. Semoga apa yang telah saya bahas tadi soal-soalnya dapat berguna ke depannya. Jadi teman-teman, ini hanya gambaran umum ke depan sebagai start awal atau persiapan awal teman-teman sambil kita menunggu kisi-kisi resmi dan pembahasan resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari nantinya. Jadi tidak apa-apa teman-teman, jika teman-teman ingin belajar mulai dari sekarang, itu menurut saya sangat bagus sekali, karena nanti ketika nanti pada waktunya ikut tes, teman-teman sudah memiliki pemahaman yang lebih daripada teman-teman yang lainnya, dan itu merupakan salah satu kunci untuk lolos P3K. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf ketika saya tadi menjelaskan ada beberapa kata saya yang salah atau terlalu cepat atau ada teman-teman yang kurang mengerti. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya jika ada yang menurut teman-teman jawabannya benar daripada saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi dan teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.